Yuhu, masih bersama saya, Sony Adam. Buku kedua kali ini adalah Berdamai dengan Kecemasan. Ini gambarnya jam, jadi kalau kamu ke Gramet, ini bisa dicari aja. Mungkin akan terbalik ya, jadi saya nggak tahu gimana cara ininya. Mungkin karena ini kamera depannya, jadi ya gitu. Intinya adalah cocok buat kamu yang sedang cemas. Cemas itu apa sih? Cemas itu khawatir, ya iyalah namanya juga. Cemas itu tidak, hampir mirip panik, tapi kalau cemas tuh tidak gerusa-gerusu panik kayak gitu. Jadi cemas tuh ya, ketemu juga orang cemas, jadi orang khawatir kalau misalnya sesuatu tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Jadi kan kita kan manusia adalah makhluk yang penuh ekspektasi ya. Kita banyak berekspektasi, banyak pengen ini pengen itu, banyak sekali gitu kan. Jadi I think kecemasan membuat hidup kita tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi kenapa lah itu alasannya aku menuliskan ini, yaitu Berdamai dengan Kecemasan. Lambangnya adalah jam, means iya, cemas itu berbau dengan waktu. Apa sih maksudnya berbau dengan waktu? Maksudnya ya buset, jadi maksudnya berhubungan dengan waktu maksudnya adalah kadang-kadang kita cemas karena misalnya waktunya terbatas, atau mungkin kita ada deadline yang belum selesai, terus kita cemas karena belum memenuhi itu. Nah seperti itu contoh-contohnya. Tapi sebenarnya cemas lebih umum. Cemas misalnya cemas kalau misalnya terjadi apa-apa dengan orang lain gitu, kayak kalau kita punya anak, nah kita cemas kalau anak kita ngapa-ngapain gitu kan. Itu sering terjadi. Itulah kecemasan, dan banyak banyak bentuknya. Jadi nggak cuman cemas apa doang, cemas masa depan doang. Kadang-kadang yang paling ultimate adalah cemas tentang masa depan. Kita nggak tahu kita ini mau jadi apa, kita mau habis lulus SMA mau ngapain, habis lulus kuliah mau ngapain gitu kan, habis habis nikah mau ngapain, habis punya anak mau ngapain gitu kan. Ada milestone di kehidupan kita yang kita cemas gitu. Jadi kita tidak percaya diri, dengan tidak fleksibel dengan apa yang akan terjadi. Padahal ya sebenarnya sih semua bakal baik-baik saja. Dan di sini ada banyak uh, pembicaraan tentang cemas, kecemasan, tentang perbedaannya antara cemas, panik, dan takut gitu. Terus juga tentang ekspektasi. Jadi sebenarnya dulu naskah ini, naskah buku ini adalah tentang ekspektasi sebenarnya. Cuman entah kenapa, makanya di sini tagline-nya adalah seni mengontrol perasaan cemas karena segala ekspektasimu. Jadi sebenarnya ini adalah book of expectation. Jadi kayak berdamai dengan ekspektasi, tapi gara-gara mungkin ekspektasi ini orang bingung, tidak tidak to the point banget kenapa, maka cemasan lah jadi judul gitu. Intinya penting banget untuk ngerti, karena kadang-kadang orang yang sedang cemas tuh nggak tahu kalau dia cemas gitu ya. Jadi menghandle kecemasan itu adalah perjuangan seorang manusia gitu ya. Jadi kita tuh tidak gampang soalnya cemas karena misalnya dipandang tidak baik, dipandang apa apa yang kita lakukan salah gitu kan. Kita kan cemas kalau misalnya kita lakukan sesuatu, misalnya kita kerja nih, kita punya task yang harus dikerjakan, tapi kita udah kerjain, tapi kita cemas kalau misalnya apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh atasan. Nah itu kan juga cemas. Intinya banyak banget, dan tidak hanya dari diri sendiri, cemas juga bisa dari lingkungan. Jadi karena orang lain cemas, kita juga cemas. Bisa juga seperti itu, karena ya nama juga cemas adalah bentukan energi ya. Jadi energi itu bisa menyebar, bisa menular.
termasuk juga dengan senang, bahagia, sedih dan sebagainya juga ikutan menular. Jadi kalau orang lain bahagia, kita juga bahagia, bisa jadi seperti itu. Jadi iya, buku ini cocok untuk kamu yang sedang cemas pastinya. Di belakang ada ini juga, ada yang overthinking juga butuh buku ini, sama yang panik. Jadi takut 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 juga bisa, tapi tidak terlalu to the point. Jadi sebenarnya nggak ada benar-benar yang rasa takut ya. Mungkin lebih ke trauma juga takut sih. Jadi lebih ke situ. Di sini agak ada salah cetak, kayak apa tintanya lebih dilemok gitu ya. Kayak tintanya lebih tebel, jadi nggak tahu nih sebenarnya kok terdapat yang kayak gini ya. Nah, dilemok ya udah nggak apa-apa, nanti bisa kalau dapat yang kayak gini dan nggak kebaca, bisa komplain ke penerbit atau nomor penerbit ada kan di belakang buku nih. Nah, kayak gini-gini kayak kalau nggak bisa kebaca aja, tapi kalau masih bisa dibaca sih sepertinya tidak masalah, karena ya mungkin pas ngerolling tinta dia terlalu banyak gitu ya. Jadi itu pentingnya ini, karena orang-orang zaman sekarang ini penting banget sih. Oke, jangan cemas.